Pemirsa, selebgram salah satu pemeran film dewasa yakni Siskae akhirnya memenuhi panggilan polisi. Diketahui Siskae diperiksa sebagai saksi terkait produksi film dewasa yang terbongkar di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Siskae tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengenakan pakaian serba coklat, tampak berjalan santai dan penuh percaya diri. Meski begitu, ia menutupi wajahnya dengan masker hitam dan kacamata hitam. Siskae sedianya dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada Jumat 15 September 2023 lalu, namun tidak hadir lantaran saat itu dirinya tengah berada di luar negeri. Dari tepat pukul 10.00 tadi, saksi yang bersangkutan telah hadir di hadapan penyidik dan dimintai keterangannya. Ada 40 pertanyaan yang diajukan kepada yang bersangkutan, dan ini dalam kapasitas terkait dengan yang bersangkutan sebagai saksi fakta dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Siap banget. Ada bawa bukti nggak? Ada. Itu apa aja, Mbak? Nanti ya, saya harus kasih ke penyidik dulu, baru nanti aku kasih bagikan ke teman-teman media. Gitu. Sehat. Sehat, luar biasa sehat. Kemarin dari mana? Oh iya, aku dari Kamboja kemarin banyak kerjaan live perform gitu sih, sama karaoke. Ya, Siskae datang bersama sahabat sekaligus kakaknya. Kepada awak media, ia mengaku telah membawa sejumlah barang bukti guna memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya sebagai pemeran film dewasa. Aku belum tahu ya persiapan pertanyaannya seperti apa saja, tapi yang pasti aku sudah menyiapkan diri dan bukti untuk kuberikan dan kujelaskan kesaksianku kepada para penyidik. Deg-degan mungkin sedikit ya, tapi karena udah pernah menjalani BAP seperti ini sebelumnya, jadi ya sudahlah, aman ya. Siskae menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Pemilik nama asli Francisca Chandra Novitasari itu dicecar sebanyak 48 pertanyaan seputar perannya di film Kramat Tunggak. Siskae mengaku hanya bermain satu judul film di antara 126 film yang dibesut tersangka IR. Lancar sih ya, pemeriksaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP, jadi ya smooth, aman. Totalnya 48 kurang lebih. Seputar peran saya yang ada di film Kramat Tunggak tentunya. Karena aku tahu dia dari profil Instagramnya aja, poster-poster filmnya sudah banyak talent-talent yang mungkin bisa dibilang kategori talent dewasa ya, dengan talent seksi-seksi gitu. Tapi ternyata setelah dia menawarkan sinopsis dan skenario, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Lebih lanjut, Siskae mengaku pada awalnya ditawarkan film religi dan proses syuting dilakukan pada bulan Ramadan. Dirinya tertarik dan pada akhirnya mengambil tawaran peran tersebut karena ingin mengubah image-nya melalui film religi. Itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi, dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Sinopsisnya itu seorang PSK yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu. Ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan. Tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak begitu. Ya, Siskae juga mengaku dirinya sempat dipaksa beradegan shoot. Namun ia tak khawatir karena pihak rumah produksi berjanji bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kalau ada, bukan skenario, lebih ke skrip, ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya, tapi untuk Kramat Tunggak saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa
menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Dari Instagram sih ya Mas, dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget nge-reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon. Sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya, ternyata sinopsisnya itu tadi film religi. Jadi ya udah saya ambil. Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Kramat Tunggak, saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Selain Siskae, ada beberapa orang yang turut diperiksa. Beberapa di antaranya adalah sosok yang diduga sebagai para pemeran dan otak di balik pembuatan film dewasa itu. Hingga kini, sudah ada beberapa orang yang diperiksa oleh polisi. Beberapa di antaranya seperti Firly Virginia, Caca Novita, Zafira Zun, Fatra Ardianata, hingga Ujang Ronda. Jadi total dari 11 talent wanita, saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang talent wanita, dan 5 orang talent pria, semuanya sudah hadir. 2 talent wanita lainnya saat ini sedang kita lakukan identifikasi terhadap tempat tinggal maupun domisili yang bersangkutan. Nanti setelah itu minggu ini kita telah jadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para ahli. Ada 6 orang ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tidak pidana yang terjadi. 2 ahli ITE, 2 ahli pidana maupun 2 ahli di bidang pornografi. Setelah itu baru kita laksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, termasuk diantaranya adalah gelar perkara penetapan tersangka. Apakah layak status saksi ini naik menjadi tersangka atas pertimbangan 2 alat bukti yang sah. Sementara untuk pemeriksaan ahli kita jadwalkan di minggu ini kita akan lakukan pemeriksaan terhadap 6 ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana terjadi. Ini kita berlakukan sama terhadap talent pria maupun talent wanita yang sebelumnya kita lakukan pemeriksaan. Kita menggandeng Bidokes Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap saksi talent pria maupun wanita ini. Siska dibayar 10 juta untuk satu film. Nggak ada sih kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah ketemukan Siska dengan tim legalnya. Jadi ya Siska pikir aman. Ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga di atas materi juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel, dan tiket pulang pergi Siska dari Jogja Jakarta untuk pembuatan film tersebut. Saya hanya merasa dieksploitasi karena gini, setelah adanya film Kramat Tunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Kramat Tunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Kramat Tunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siskae, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siskae. Begitu. Di lain tempat, pihak kepolisian hingga hari ini masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan mendalam terkait kasus judi online yang diduga melibatkan 26 artis, selebgram, model, dan influencer. Sejumlah selebritis, salah satunya Wulan Guritno, sudah memenuhi panggilan terkait kasus judi online yang menyeret namanya. Terkait kasus judi online yang masih marak, Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia
atau LBH PB PMII kemarin melapor ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU lantaran disinyalir beberapa artis yang menjadi bacalek diduga ikut serta mempromosikan judi online. Kami dari LBH PB PMII hari ini datang ke KPU dalam rangka untuk pengaduan masyarakat yang dalam hal ini menjadi atensi publik. Tentu LBH PB PMII harus mengambil bagian-bagian di ruang-ruang kosong seperti ini. Karena itu kedatangan kami menjadi bagian dari kontrol serta peran serta masyarakat, yaitu dalam rangka untuk mengadukan public figure yang diduga terlibat promosi judi online yang kebetulan di sisi lain adalah merupakan caleg ke DPR RI 2024 mendatang. PB PMII melapor ke KPU mewakili masyarakat Indonesia mengadukan public figure yang diduga terlibat promosi judi online yang kebetulan di sisi lain adalah merupakan caleg DPR Republik Indonesia 2024 mendatang. Karena ini masih proses hukumnya panjang, saya berharap juga KPU segera memberikan tindakan yang tegas, entah berupa apapun itu. Yang jelas kami LBH PB PMII akan mengawal persoalan ini secara serius di sini. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh KPU dan laporan kami, pengaduan kami sudah diterima. Sudah kami serahkan semua bukti dan laporan tertulis kami, pengaduan tertulis kami. Pihak PB PMII merasa perlu menjadi bagian kontrol untuk memberantas judi online yang kian marak, terlebih diduga melibatkan public figure yang akan menjadi pemimpin ke depan. Terkait hal tersebut, laporan dan pengaduan pihak PB PMII kepada KPU sudah diterima beserta bukti pengaduan tertulis. Buktinya yang kami serahkan untuk sementara adalah bukti DCS, karena masih DCS kan sekarang kan. Jadi KPU itu berhak atau tidak, ya kami serahkan bukti itu kepada KPU. Entah apapun keputusan KPU. Yang jelas bukti DCS sudah kami serahkan, serta juga laporan tertulis pengaduan kami sudah kami serahkan. Ini sudah dapat tanda terima dan berarti pengaduan kami sudah masuk ke dalam. Kira-kira begitu. Oh, saya belum masuk pada ranah itu sebenarnya karena ini masih wilayahnya KPU secara administrasi. Kalau pidana ya biarkan Bareskrim dan teman-teman yang lain yang mengadvokasi itu. Tetapi konsen LBH PB PMII adalah untuk mengadvokasi persoalan di KPU aja. Tidak lebih dari itu sebenarnya. Ya tergantung keputusan KPU sebenarnya. KPU mau memutuskan seperti apapun itu ya kami terima. Tapi kan ini bagian dari peran serta masyarakat yang perlu KPU terima. Gitu. Untuk sementara kami masih bisa menyimpulkan itu. Tetapi yang jelas kita masih terus koordinasi dengan KPU, apapun keputusannya ya harus kita terima. Bareng-bareng. Bisa juga begitu atau bisa juga ada keputusan yang lain gitu. Karena yang diduga terlibat mempromosikan judi online ini kan berdampak buruk terhadap generasi muda Indonesia, sehingga kemudian ini kan perlu kita sikapi bareng-bareng gitu loh kan. Juga pemerintah hari ini Kominfo gencar untuk memblokir situs judi online dan penegak hukum juga sudah bergerak cepat persoalan ini gitu.